Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pecinta misteri dan kisah seram dari channel Shyfeless Mystery, serta para pembaca setia di shyfeless.com. Di malam yang sunyi ini, kami akan bawa Anda menelusuri jalan gelap yang memisahkan antara dunia nyata dan dunia gaib, sebuah perjalanan menuju akhir kisah Bimo Surya, yang membawa kita ke dalam lubang hitam penyesalan dan pengorbanan abadi. Bayangkanlah rumpun bambu Pringgodani yang bergoyang di angin malam, membawa bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya. Di sanalah Bimo, yang telah kembali ke Karangjati dengan hati hampa, harus menghadapi masa lalunya yang telah ia kubur selama 10 tahun. Bau darah dan melati masih menyatu di udara, suara sinden yang menyayat hati masih terdengar, dan bayangan Larasati masih menunggu. Ikuti kami, karena malam ini, kebenaran akan terungkap dengan harga yang tak terduga. Bimo terhuyung-huyung di lantai kamarnya, napasnya terengah-engah. Udara di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi berat, seperti dibanjiri oleh darah yang mengering dan tanah yang basah. Bau melati yang semula harum kini berubah menjadi menusuk, bercampur dengan aroma apak dan sesuatu yang lebih busuk, seperti daging yang membusuk di bawah tanah. Matanya melebar, menatap ke langit-langit kayu yang retak-retak, seperti sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di luar jendela, rumpun bambu Pringgodani bergoyang liar. Angin bertiup kencang, membawa suara gesekan kering yang seperti seseorang sedang menggaruk dinding dari dalam. Bimo merasa pusing, lalu tubuhnya seperti ditarik ke bawah, seperti tenggelam di lumpur hitam. Saat ia menyadarkan diri, ia bukan lagi di kamarnya yang sunyi dan dingin. Ia berdiri di tengah jalan setapak yang sama, 5 tahun lalu. Udara terasa lebih segar, tapi di sekelilingnya ada sesuatu yang salah. Desa Karangjati terlihat sama seperti dulu, rumah-rumah beratap genting, warung Siti Rahayu yang masih ramai, dan rumpun bambu Pringgodani yang menjulang tinggi. Tapi suasana berbeda, udara terasa lebih dingin, dan aroma melati yang menyengat bercampur dengan bau darah segar. Bimo merasa seperti sedang berada di dunia lain, seperti terjebak di antara dua waktu. Bimo, cepat, jangan ke sana, suara Jaka Pratama memecah keheningan. Bimo menoleh, melihat Jaka berlari menujunya, wajahnya pucat seperti kertas. Kau tidak ingat, malam Jumat Kliwon 5 tahun lalu, Larasati, dia dalam bahaya. Bimo teringat, malam itu, ia dan Jaka sedang bersembunyi di balik semak dekat rumpun bambu Pringgodani. Mereka melihat Nyi Roro, wanita berkebaya hitam dengan rambut panjang yang menutupi wajah, melakukan ritual aneh. Di depannya, Larasati tergantung di atas tanah merah, tangan dan kakinya diikat dengan tali merah. Nyi Roro memelap leher Larasati dengan kedua tangan, matanya berapi-api. Kau memberi hatimu pada pemuda itu, maka suaramu milikku, teriak Nyi Roro, suaranya bergetar seperti gema petir. Larasati menjerit, air mata membasahi wajahnya yang cantik. Ilmu ini butuh kesucian, kau mencemarkannya dengan cinta manusia biasa. Bimo ingin berteriak, ingin menyelamatkan Larasati, tapi tubuhnya lumpuh. Ia melihat Jaka yang sudah berlari pergi meninggalkannya. Jaka, tunggu. Bimo mengejar, tapi kakunya terjebak lumpur. Saat ia akhirnya bisa bergerak, Nyi Roro sudah menarik Larasati ke dalam rumpun bambu, meninggalkan tali merah yang tergantung di pohon. Di masa lalu, Bimo dan Jaka bersembunyi di balik batu besar. Nyi Roro menarik Larasati lebih dalam ke rumpun bambu. Larasati berjuang, tangannya mencari bantuan, tapi Nyi Roro lebih kuat. Bimo melihat Nyi Roro menggigit leher Larasati, lalu menarik napasnya dengan nafas yang dalam. Setiap napas Nyi Roro, cahaya putih keluar dari mulut Larasati dan diserap oleh Nyi Roro. Tubuh Larasati semakin pucat, matanya semakin kosong. Tolong, tolong aku, bisik Larasati, suaranya lemah. Bimo ingin berlari, tapi Jaka menarik lengannya. Tidak bisa, Mo, kau akan mati. Nyi Roro melepas genggaman, tubuh Larasati jatuh ke tanah. Nyi Roro tersenyum puas,
lalu mengambil sebuah kantung kecil dari kebayanya. Di dalamnya, terdapat emas batangan yang bersinar. Mbah Reksa, sang kuncen, muncul dari balik bambu, menghela napas. Semua selesai, Nyi, tanya Mbah Reksa, suaranya gemetar. Ya, jiwa gadis ini kini milikku. Emas ini sebagai imbalanmu untuk diam-diam menguburnya, jawab Nyi Roro, menyerahkan kantung emas. Mbah Reksa mengangguk, lalu memungut tubuh Larasati yang kaku. Ia membawanya ke samping rumpun, lalu menggali lubang dengan sekop. Bimo dan Jaka melihat dari balik batu, matanya lebar. Tanah yang digali Mbah Reksa terlihat hitam pekat, seperti tersedak darah. Mbah Reksa, jangan, bisik Bimo, tapi suaranya terbawa angin. Mbah Reksa menutupi tubuh Larasati dengan tanah, lalu meletakkan batu di atasnya. Kutukan ini akan menghantui desa. Larasati tidak akan pernah tenang, gumamnya. Nyi Roro tertawa, suaranya mencekam. Benar, dan siapa yang menyebut namanya di malam Jumat Kliwon, akan menjadi tumbal berikutnya. Esok pagi, Siti Rahayu menyebar kabar di warungnya. Larasati kabur ke Jakarta, dengar dari Mbah Reksa, kata sambil mengelap gelas. Para penduduk mengangguk, percaya. Bimo dan Jaka berdiri di depan warung, wajahnya pucat. Kau harus pergi, Mo. Jangan sampai mereka menemukanmu, kata Jaka, menepuk pundak Bimo. Bimo mengangguk, lalu kembali ke rumahnya. Ia mengemas barang-barang dengan cepat, takut Nyi Roro akan datang. Di dalam lemari, ia menemukan selendang merah yang Larasati tinggalkan. Ia menyentuhnya, lalu merasakan dinginnya. Maafkan aku, Lastri, bisik Bimo, air mata mengalir. Ia meninggalkan rumah, tanpa pamitan, dan pergi ke Jakarta dengan bas malam. Tiba-tiba, suasana berubah. Bimo kembali ke kamarnya, napasnya memburu. Jendela masih terbuka, tapi udara di dalam kamar terasa lebih dingin. Di depan matanya, Larasati muncul, duduk di sudut kamar. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi Bimo bisa melihat matanya yang penuh air mata darah. Kau meninggalkanku di kegelapan, Bimo, tanyanya, suaranya bergetar. Bimo ingin menjawab, tapi suaranya tercekik. Larasati menangis, darah segar menetes dari matanya, mengalir ke lantai kayu. Di balik Larasati, bayangan Nyi Roro muncul, senyumnya mengerikan. Kutukan masih menghantui kau, Bimo. Darahmu akan menjadi milikku. Nyi Roro maju, tangan yang hitam seperti karang menembus dada Larasati. Larasati berteriak, suaranya pecah. Bimo melihat Nyi Roro menarik sesuatu dari dada Larasati, sebuah bola cahaya putih yang berdenyut. Itu adalah jiwa Larasati. Kau akan menderiku selamanya, teriak Nyi Roro. Bimo tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap dengan matanya terbelalak. Di luar, suara gemuruh terdengar. Mbah Reksa dan Pak Haji Hasan berlari menuju rumah Bimo. Bimo, buka pintu, teriak Pak Haji. Tapi terlambat, Nyi Roro menyerang Mbah Reksa, kuku hitam menembuk lehernya. Mbah Reksa memuntahkan darah hitam, lalu tewas. Pak Haji Hasan terjatuh, matanya menatap Bimo penuh kesedihan. Bimo, kau telah membunuh mereka, bisik Pak Haji sebelum pingsan. Larasati menatap Bimo, matanya kosong. Kau harus membayar, Bimo, dengan darahmu. Bimo tersungkur, menangis. Ia tahu malam itu adalah akhirnya. Di luar, suara gesekan bambu semakin keras. Bimo merasa sesuatu menariknya keluar. Ia berjalan keluar, menuju rumpun Pringgodani. Di dalam, ia melihat bayangan Larasati duduk di atas tanah, menunggu. Kau akhirnya kembali, Bimo, kata Larasati, suaranya lembut tapi penuh dendam. Bimo ingin berlari, tapi kakunya tidak mau bergerak. Ia hanya bisa menatap, menanti akhirnya. Di kejauhan, suara radio Shiftless Mystery terdengar, membawa kisahnya. Sobat Suara Radio, dari kisah Bimo kita pelajari, masalah tidak bisa dihindari, tapi harus diselesaikan. Kedamaian sejati hanya bisa diraih jika hati tenang dan jujur. Sampai jumpa di malam berikutnya, Sobat.
Wassalam. Bimo tersenyum sedikit, lalu lenyap ke dalam kegelapan rumpun bambu. Penyesalannya abadi, terikat dengan desa yang kini hantui oleh dendam tak berujung. Bimo terduduk di lantai kamarnya, napasnya terengah-engah. Udara di ruangan itu terasa semakin berat, seperti dibanjiri oleh darah yang mengering dan tanah yang basah. Bau melati yang semula harum kini berubah menjadi menusuk, bercampur dengan aroma apak dan sesuatu yang lebih busuk, seperti daging yang membusuk di bawah tanah. Matanya melebar, menatap ke langit-langit kayu yang retak-retak, seperti sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di luar jendela, rumpun bambu Pringgodani bergoyang liar. Angin bertiup kencang, membawa suara gesekan kering yang seperti seseorang sedang menggaruk dinding dari dalam. Bimo merasa pusing, lalu tubuhnya seperti ditarik ke bawah, seperti tenggelam di lumpur hitam. Saat ia menyadarkan diri, ia bukan lagi di kamarnya yang sunyi dan dingin. Ia berdiri di tengah jalan setapak yang sama, 5 tahun lalu. Udara terasa lebih segar, tapi di sekelilingnya ada sesuatu yang salah. Desa Karangjati terlihat sama seperti dulu, rumah-rumah beratap genting, warung Siti Rahayu yang masih ramai, dan rumpun bambu Pringgodani yang menjulang tinggi. Tapi suasana berbeda, udara terasa lebih dingin, dan aroma melati yang menyengat bercampur dengan bau darah segar. Bimo merasa seperti sedang berada di dunia lain, seperti terjebak di antara dua waktu. Bimo, cepat, jangan ke sana, suara Jaka Pratama memecah keheningan. Bimo menoleh, melihat Jaka berlari menujunya. Wajahnya pucat seperti kertas. Kau tidak ingat, malam Jumat Kliwon 5 tahun lalu, Larasati, dia dalam bahaya. Bimo teringat, malam itu, ia dan Jaka sedang bersembunyi di balik semak dekat rumpun bambu Pringgodani. Mereka melihat Nyi Roro, wanita berkebaya hitam dengan rambut panjang yang menutupi wajah, melakukan ritual aneh. Di depannya, Larasati tergantung di atas tanah merah. Tangan dan kakinya diikat dengan tali merah. Nyi Roro memelap leher Larasati dengan kedua tangan, matanya berapi-api. Kau memberi hatimu pada pemuda itu, maka suaramu milikku, teriak Nyi Roro, suaranya bergetar seperti gema petir. Larasati menjerit, air mata membasahi wajahnya yang cantik. Ilmu ini butuh kesucian, kau mencemarkannya dengan cinta manusia biasa. Bimo ingin berteriak, ingin menyelamatkan Larasati, tapi tubuhnya lumpuh. Ia melihat Jaka yang sudah berlari pergi meninggalkannya. Jaka, tunggu. Bimo mengejar, tapi kakunya terjebak lumpur. Saat ia akhirnya bisa bergerak, Nyi Roro sudah menarik Larasati ke dalam rumpun bambu, meninggalkan tali merah yang tergantung di pohon. Di masa lalu, Bimo dan Jaka bersembunyi di balik batu besar. Nyi Roro menarik Larasati lebih dalam ke rumpun bambu. Larasati berjuang, tangannya mencari bantuan, tapi Nyi Roro lebih kuat. Bimo melihat Nyi Roro menggigit leher Larasati, lalu menarik napasnya dengan nafas yang dalam. Setiap napas Nyi Roro, cahaya putih keluar dari mulut Larasati dan diserap oleh Nyi Roro. Tubuh Larasati semakin pucat, matanya semakin kosong. Tolong aku, bisik Larasati, suaranya lemah. Bimo ingin berlari, tapi Jaka menarik lengannya. Tidak bisa, Mo, kau akan mati. Nyi Roro melepas genggaman, tubuh Larasati jatuh ke tanah. Nyi Roro tersenyum puas, lalu mengambil sebuah kantung kecil dari kebayanya. Di dalamnya, terdapat emas batangan yang bersinar. Mbah Reksa, sang kuncen, muncul dari balik bambu, menghela napas. Semua selesai, Nyi, tanya Mbah Reksa, suaranya gemetar. Ya, jiwa gadis ini kini milikku. Emas ini sebagai imbalanmu untuk diam-diam menguburnya, jawab Nyi Roro, menyerahkan kantung emas. Mbah Reksa mengangguk, lalu memungut tubuh Larasati yang kaku. Ia membawanya ke samping rumpun, lalu menggali lubang dengan sekop. Bimo dan Jaka melihat dari balik batu, matanya lebar. Tanah yang digali Mbah Reksa terlihat hitam pekat, seperti tersedak darah. Mbah Reksa, jangan, bisik Bimo, tapi suaranya terbawa angin.
Mbah Reksa menutupi tubuh Larasati dengan tanah, lalu meletakkan batu di atasnya. Kutukan ini akan menghantui desa. Larasati tidak akan pernah tenang, gumamnya. Nyi Roro tertawa, suaranya mencekam. Benar, dan siapa yang menyebut namanya di malam Jumat Kliwon, akan menjadi tumbal berikutnya. Esok pagi, Siti Rahayu menyebar kabar di warungnya. Larasati kabur ke Jakarta, dengar dari Mbah Reksa, kata sambil mengelap gelas. Para penduduk mengangguk, percaya. Bimo dan Jaka berdiri di depan warung, wajahnya pucat. Kau harus pergi, Mo. Jangan sampai mereka menemukanmu, kata Jaka, menepuk pundak Bimo. Bimo mengangguk, lalu kembali ke rumahnya. Ia mengemas barang-barang dengan cepat, takut Nyi Roro akan datang. Di dalam lemari, ia menemukan selendang merah yang Larasati tinggalkan. Ia menyentuhnya, lalu merasakan dinginnya. Maafkan aku, Lastri, bisik Bimo, air mata mengalir. Ia meninggalkan rumah, tanpa pamitan, dan pergi ke Jakarta dengan bas malam. Tiba-tiba, suasana berubah. Bimo kembali ke kamarnya, napasnya memburu. Jendela masih terbuka, tapi udara di dalam kamar terasa lebih dingin. Di depan matanya, Larasati muncul, duduk di sudut kamar. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi Bimo bisa melihat matanya yang penuh air mata darah. Kau meninggalkanku di kegelapan, Bimo, tanyanya, suaranya bergetar. Bimo ingin menjawab, tapi suaranya tercekik. Larasati menangis, darah segar menetes dari matanya, mengalir ke lantai kayu. Di balik Larasati, bayangan Nyi Roro muncul, senyumnya mengerikan. Kutukan masih menghantui kau, Bimo. Darahmu akan menjadi milikku. Nyi Roro maju, tangan yang hitam seperti karang menembus dada Larasati. Larasati berteriak, suaranya pecah. Bimo melihat Nyi Roro menarik sesuatu dari dada Larasati, sebuah bola cahaya putih yang berdenyut. Itu adalah jiwa Larasati. Kau akan menderiku selamanya, teriak Nyi Roro. Bimo tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap dengan matanya terbelalak. Di luar, suara gemuruh terdengar. Mbah Reksa dan Pak Haji Hasan berlari menuju rumah Bimo. Bimo, buka pintu, teriak Pak Haji. Tapi terlambat, Nyi Roro menyerang Mbah Reksa, kuku hitam menembuk lehernya. Mbah Reksa memuntahkan darah hitam, lalu tewas. Pak Haji Hasan terjatuh, matanya menatap Bimo penuh kesedihan. Bimo, kau telah membunuh mereka, bisik Pak Haji sebelum pingsan. Larasati menatap Bimo, matanya kosong. Kau harus membayar, Bimo, dengan darahmu. Bimo tersungkur, menangis. Ia tahu malam itu adalah akhirnya. Di luar, suara gesekan bambu semakin keras. Bimo merasa sesuatu menariknya keluar. Ia berjalan keluar, menuju rumpun Pringgodani. Di dalam, ia melihat bayangan Larasati duduk di atas tanah, menunggu. Kau akhirnya kembali, Bimo, kata Larasati, suaranya lembut tapi penuh dendam. Bimo ingin berlari, tapi kakunya tidak mau bergerak. Ia hanya bisa menatap, menanti akhirnya. Di kejauhan, suara radio Shiftless Mystery terdengar, membawa kisahnya. Sobat suara radio, dari kisah Bimo kita pelajari, masalah tidak bisa dihindari, tapi harus diselesaikan. Kedamaian sejati hanya bisa diraih jika hati tenang dan jujur. Sampai jumpa di malam berikutnya, sobat. Wassalam. Bimo tersenyum sedikit, lalu lenyap ke dalam kegelapan rumpun bambu. Penyesalannya abadi, terikat dengan desa yang kini hantui oleh dendam tak berujung. Minggu berlalu, desa Karangjati berubah. Perubahan itu tidak terlihat secara fisik, tapi lebih dalam di dalam jiwa setiap penduduk. Siti Rahayu, yang biasanya ceria dan ramah, kini pucat seperti mayat. Setiap kali angin berhembus, wajahnya mengecut, seperti menunggu sesuatu yang tak diketahui. Warungnya yang biasanya ramai kini sepi, hanya ditinggali oleh orang-orang tua yang bercakap-cakap pelan tentang hal-hal gaib. Mak, kok warung sepi sekali? Tanya seorang anak kecil yang masuk warung. Siti tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya.
Anak-anak sekarang takut main di luar. Apalagi malam Jumat Kliwon. Ia menepuk meja dengan jari jemarinya yang keriput. Dulu, anak-anak suka main petak umpet di rumpun bambu. Sekarang, takut. Di rumah Bimo, suasana masih sama, kosong dan dingin. Pak Haji Hasan memimpin pemakaman Bimo dengan tatapan penuh kesedihan. Ia membaca doa dengan suara berat, lalu menutup peti kayu dengan perlahan. Di sampingnya, Jaka Pratama menangis tan henti, matanya kosong. "Bimo, kenapa kau pergi, kenapa kau meninggalkanku?" bisik Jaka sambil memegang foto Bimo. Pak Haji menepuk pundaknya. "Jaka, kau harus kuat. Bimo telah membayar dosanya." Jaka menggeleng, tangisnya semakin keras. Tapi ia tidak harus mati, ia tidak harus membayar dengan nyawanya. Di pemakaman Islam, jasad Larasati juga dipindahkan dari rumpun bambu ke makam biasa. Pak Haji membaca doa dengan suara bergetar. "Maafkan kami, Larasati. Kau telah menderita cukup." Setelah pemakaman, desa kembali sepi. Tapi suasana berbeda. Kini, ada rasa takut yang menyelimuti setiap orang. Malam Jumat Kliwon akan datang lagi, dan siapa tahu apa yang akan terjadi. Sugeng Pratama, hansip desa, berjalan di jalan setapak dengan pentungan kayu di tangannya. Wajahnya pucat, matanya hitam. Ia menoleh ke arah rumpun bambu, lalu menutup telinganya. Jangan dengar suara itu. Di warung Siti Rahayu, seorang petani tua minum kopi sambil bercakap-cakap. Dulu, malam Jumat Kliwon itu biasa saja. Sekarang, takut. Ia menoleh ke arah jendela, lalu menutupnya dengan cepat. Jangan lihat keluar, jangan dengar apa-apa. Di rumah Jaka, ia duduk di lantai, menatap foto Bimo. Matanya kosong, tangisnya sudah reda. Tapi ada sesuatu yang salah, ia sering duduk di jalan, menggumamkan lagu sinden sambil menangis memanggil Bimo. "Bimo, kenapa kau pergi? Kenapa kau meninggalkanku?" bisiknya sambil menggoyangkan badannya. Orang tua Jaka menepuk pundaknya. "Jaka, kau harus istirahat." Jaka menggeleng, masih terus menggumamkan lagu itu. Di rumah Pak Haji Hasan, ia duduk di pendopo, memutar tasbih. Matanya penuh kesedihan. Kutukan telah hancur. Tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Ia menoleh ke arah langit, lalu menutup matanya. "Maafkan kami, Gusti." Di rumpun bambu Pringgodani, suasana berubah. Angin bertiup kencang, tapi tidak ada suara gesekan bambu. Tapi ada sesuatu, seperti seseorang sedang menangis. Suara itu lemah, tapi penuh kesakitan. "Bimo, kenapa kau pergi? Kenapa kau meninggalkanku?" Suara itu terdengar di seluruh desa. Orang-orang menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Seperti sesuatu yang tak bisa dihilangkan. Di kejauhan, suara radio Shiftless Mystery terdengar. Sobat suara radio, dari kisah Bimo kita pelajari, masalah tidak bisa dihindari, tapi harus diselesaikan. Kedamaian sejati hanya bisa diraih jika hati tenang dan jujur. Sampai jumpa di malam berikutnya. Sobat, wassalam. Desa Karangjati kembali sepi, tapi ada sesuatu yang tak bisa dihilangkan, dendam yang telah terbebaskan, tapi biang kerok kesedihan yang tak berujung. Malam kembali turun, rumpun bambu Pringgodani bergesekan di angin malam. Suara sinden Larasati berhenti, tapi bagi yang melintas di malam Jumat Kliwon, bulu kuduk berdiri. Samar-samar terdengar suara langkah pemuda berjalan gontai, diselingi isak tangis dan bisikan, "Maafkan aku. Maafkan aku takkan lari lagi." Bimo Surya mungkin telah menebus dosanya, tapi jiwanya terikat abadi sebagai penjaga rumpun bambu, tenggelam dalam penyesalan tak berujung. Setiap malam, ia menangis menunggu sesuatu yang tak akan datang. Setiap angin bertiup, ia teringat Larasati. Setiap suara bambu bergesekan, ia merasa seperti sedang digigit oleh rasa bersalah. Desa Karangjati kembali sepi, tapi ada sesuatu yang tak bisa dihilangkan, dendam yang telah terbebaskan, tapi biang kerok kesedihan yang tak berujung. Siti Rahayu masih pucat, Jaka masih duduk di jalan menggumamkan lagu sinden,
dan Pak Haji masih duduk di pendopo memutar tasbih. Mereka semua tahu, Bimo telah pergi, tapi jiwanya masih ada di sana. Di kejauhan, suara radio Shiftless Mystery terdengar. Sobat suara radio, dari kisah Bimo kita pelajari, masalah tidak bisa dihindari, tapi harus diselesaikan. Kedamaian sejati hanya bisa diraih jika hati tenang dan jujur. Sampai jumpa di malam berikutnya, sobat. Wassalam. Desa Karangjati kembali sepi, tapi ada sesuatu yang tak bisa dihilangkan, penyesalan Bimo yang abadi. Ia mungkin sudah mati, tapi jiwanya masih menghantui desa. Setiap malam Jumat Kliwon, ia menangis menunggu maaf. Setiap angin bertiup, ia teringat Larasati. Setiap suara bambu bergesekan, ia merasa seperti sedang digigit oleh rasa bersalah. Tapi mungkin, suatu saat, desa itu akan tenang. Mungkin suatu saat, Bimo akan bisa memaafkan dirinya. Mungkin suatu saat, Larasati akan bisa memaafkannya. Sampai saat itu, Desa Karangjati akan terus terdiam, menunggu. Terima kasih telah menyaksikan kisah Bimo dan Larasati di Shiftless Channel serta membacanya di shiftless.com. Jika Anda menikmati cerita ini, tolong bantu kami dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share. Dukungan Anda membuat kami terus bersemangat untuk menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.